Maka wajah pendalilannya jelas. Dari surut shalah al-maktubah harus menghadap kiblah. La budda an yastaqbilal kiblah. Maka di saat Nabi mengarah kepada masyrik, ini menunjukkan bahwa salat witir bukan wajib. Dan di hadis Ibnu Umar, Nabi salat witir di atas tunggangan, menunjukkan salat witir bukan wajib. Kalau wajib Nabi akan turun. Maka oleh sebab itu Imam Ibnu Khuzaimah qad qala fi sahihihi hina adkhala hadzal hadis wa ya'ti bil bab. Imam Ibnu Khuzaimah memberikan bab di dalam kitabnya sangat baik. Imam Ibnu Khuzaimah min adatihi yudkhilul ahadits fi kitabihi sahih ma'a ahsani al-lafdh fil bab lam yujad fi kutub ghairihi. Qala Imam Ibnu Khuzaimah babur rukhsah fil witr raqiban fi safar wa fihi ma dalla ala anna al witra laysat bi faridah id an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lam yakun yusallil maktubah ala rahilatih fil halah allati kana yutiru alaiha. Maka Imam Ibnu Khuzaimah mengatakan hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Khuzaimah di Al-Bukhari dan Muslim, asalnya diriwayatkan juga oleh dia, dan dia menambahkan dengan bab menunjukkan bahwa salat witir bukan faridah, bukan wajib. Karena apa? Karena Nabi salat di atas tunggangan. Jika dia itu wajib, Nabi akan turun dan menghadap kepada kiblat. Maka ini pendalilan yang jelas, sahih dan sharih. Kemudian kita beristidlal juga, atau pendapat jumhur beristidlal juga dengan athar. Lihat bagaimana para sahabat memahami hadis-hadis yang marfu. Dan kita sebagai salafi mengikuti athar-athar sahabat dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Maka telah datang athar yang diriwayatkan oleh Ibnu Muhayriz. Ana rajulan min Bani Kinanah yud'a al-Makhdaji atau al-Mukhdaji. Samir'a rajulan bisyam yukna Aba Muhammad yaqul al-witru wajibun. Qala al-Mukhdaji faruhtu ila Ubadata ibni Samitin fa'aqaradtu lahu wa huwa ra'ihun ilal masjid fa'akhbartu billadhi qala Abu Muhammad faqala Ubadatu kadaba Abu Muhammad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul khamsu salawatin katabahunna Allah ala al-ibad man jaa bihinna lam yudayyi minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu indallah ahdun an yudkhilahul jannah wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu indallahi ahdun in syaa'a adzabahu wa in syaa'a adkhalahul jannah. Di dalam asar ini disebutkan ada seorang yang bernama Abu Muhammad yang mengatakan bahwa al-witru wajibun, bahwa witir itu hukumnya wajib. Kemudian didengar oleh al-Mukhdaji, dan Mukhdaji huna tabi'i. Maka seorang tabi'i ini mengatakan dari Abu Muhammad, al-witru wajib. Undur kaifas salaf, bagaimana salaf mendengar fatwa ini, dia bergelitik hatinya, witir wajib. Maka dia mencari para sahabat yang tersisa. Maka akhirnya didapatkan Ubadah ibnu Samit. Fa'ataratu lahu, maka dia menanyakan perkara itu, dan dia raihun ilal masjid, pergi ke masjid. Fa'akhbartu billadhi qala Abu Muhammad, maka aku kabarkan ada Abu Muhammad mengatakan witir itu wajib. Madza qala sahabi al-jalil Ubadah ibnu Samit kadzaba Abu Muhammad. Wantabihu huna, kalimat kadzaba Abu Muhammad bukan maknanya Abu Muhammad kadzab, pendusta, la. Kadzaba Abu Muhammad atau kadzaba fulan yutlaqu ala akhta'a wa hada katsir minal ahadits. Katsir minal ahadits kadzaba fulan
Kadzaba alan bimakna akhta'a, salah fatwanya, bukan dusta. Maka kalimat kadiba yutlaqu ala akhta'a. Idan akhta'a. Kemudian Ubadah bin Samit memberikan lafaz hadis bahwa aku mendengar dari Nabi 5 salat yang wajib. Jika dilaksanakan Allah akan memasukkan surga, dan jika ditinggalkan Allah akan memasukkan kepada api neraka, atau jika Allah mengampuninya mungkin setelah itu dimasukkan kepada surga. Maka poin pendalilannya di sini dibantah oleh Ubadah ibnu Samit, al-witru wajibun qala kadiba Abu Muhammad, telah salah fatwa Abu Muhammad. Hada qaul man, qaul sahabi Ubadah ibnu Samit salafuna as-saleh, dan dia tidak dari pendapatnya, istimbat dengan ucapan Nabi bahwa aku mendengar Nabi salat 5 waktu yang wajib bagi kaum muslimin, yang ditinggalkan berdosa, berhak masuk api neraka, namun jika Allah ingin dia akan dimasukkan kepada surga, diampuni dosa-dosanya. Poin pendalilannya, dia beristimbat salat 5 waktu yang wajib dan witir tidak termasuk perkara yang wajib. Dan Ubadah bin Samit meriwayatkan setelah Nabi meninggal, dia memahami meninggal Nabi dan witir tidak sampai kepada derajat wajib. Maka asar ini barakallahu fikum menjadi dalil bagi kita. Lalu mahaluh, bagaimana kedudukannya? Kita jelaskan. Alhamdulillah kita insaf, beristidlal dengan hadis-hadis, ditahqiq hadisnya sahih atau tidak, sehingga menjadi keyakinan bagi kita. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, An-Nasai dan Imam Malik serta Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Semua sanadnya bertumbuh kepada Muhammad ibnu Yahya ibnu Hibban an Ibni Muhairiz anil Mahdaji, yang mengisahkan tadi mendengar Abu Muhammad witir itu wajib, kemudian dia mengadu kepada Ubadah ibnu Samit. Maka sanadnya bertumbuh kepada Muhammad ibnu Yahya ibnu Hibban dari Ibnu Muhairiz dari Al-Mahdaji dari Ubadah ibnu Samit. Maka sanad ini barakallahu fikum semua rijalnya thiqat kecuali Al-Mahdaji. Maka dia adalah Abu Rafi' dan disebutkan oleh Al-Hafidh Maqbul, maknanya majhulul hal, dan itulah keadaannya. Namun mempunyai jalan yang lain, diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Imam Ahmad dan Al-Baihaqi dari jalan Muhammad ibnu Mutarrif an Zaid ibni Aslam an Atha ibni Yasar dari Abdullah As-Sanabahi, dari Abdullah As-Sanabahi qala za'ama Abu Muhammad annal witra wajibun faqala Ubadah ibnu Samit kada wa kada. Maka di sini kisahnya sama, namun kalau tadi dari rawi yang majhul dari Ibnu Muhairiz dari Al-Mahdaji, maka Mahdaji di sini yang majhul yang meriwayatkan dari Ubadah, maka telah diganti di riwayat yang lain dari jalan yang sahih atau jalan yang lebih kuat dari Atha ibnu Yasar dari Abdullah As-Sanabahi, mengisahkan tentang kisah Ubadah ibnu Samit yang menyanggah ucapan Abu Muhammad yang mengatakan wajib. Maka hadis ini semua rijalnya thiqat, dan Abdullah As-Sanabahi telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama, apakah dia tabi'i atau dia itu seorang sahabi shagir. Maka wallahu a'lam yang rajih dia seorang sahabi shagir. Maka sanad ini sanadnya sahih. As-Sanabahi bertemu dengan Ubadah ibnu Samit. Dan begitu pun datang jalan yang ketiga, diriwayatkan oleh Imam Abi Daud At-Tayalisi dari Zam'ah Ani Zuhri an Abi Idris Al-Khawlani dari Ubadah ibnu Samit, dan kisahnya sama seperti tadi bahwa witir bukan wajib. Namun hadis ini yang ketiga sanadnya dhaif karena Zam'ah ibnu Saleh dia adalah sayyi'ul hifdz. Maka dari 3 jalan ini bisa naik kepada paling sedikit hasan li ghairi. Maka di sini pendalilannya barakallahu fikum kami sebutkan pendapat jumhur dan dalil jumhur. Dalil jumhur berdalil dengan sifat umum bahwa di hadis-hadis tidak disebutkan, di hadis Talhah ibnu Ubaidillah dan Ibnu Abbas tidak disebutkan
salat wajib kecuali yang 5. Dan witir tidak disebutkan. Kemudian lebih spesifik lagi hadis Ibnu Umar dan Jabir bahwa Nabi salat witir di atas tunggangan, dan disebutkan di atas tunggangan itu jika salat sunnah. Di hadis Jabir disebutkan jika salat wajib an yanzila ilal ard wastaqbalal qiblah. Maka pendalilan jumhur selesai pendalilannya. Lalu kita sebutkan pendalilan dari ucapan yang kedua agar insaf. Lalu mana pendalilan ucapan yang kedua? Mereka pun beristidlal dengan hadis-hadis. Fa'awalan ja'a bi hadis Buraidah, meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul al-witru haqqun faman lam yutir falaisa minna. Al-witru haqqun faman lam yutir falaisa minna. Al-witru haqqun faman lam yutir falaisa minna. Maka 3 kali disebutkan bahwa al-witr itu haqqun. Wa wajudalalah kalimat haqq bimakna wajib. Fi ilmil usul kalimat haqqun bimakna wajib. Haqqun alaina kada wa kada, ay wajibun alaina kada wa kada. Maka di sini dijadikan pendalilan bahwa kata Buraidah meriwayatkan dari Nabi, al-witru haqqun, witr adalah wajib. Barang siapa yang sengaja tidak melaksanakan witir falaisa minna. Wa kadzalika lafadz laisa minna ay laisa min sunnatina, laisa min tariqatina. Fa hadzal hadis mimma istadalla bihi Abu Hanifah. Lihat bagaimana kita harus insaf. Ini dalilnya. Maka dalil yang kedua pun datang dari Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yutir falaisa minna. Hadis Abi Hurairah, barang siapa kata Nabi yang tidak melaksanakan witir, meninggalkan dengan sengaja, maka bukan dari kelompok kami. Dan demikian juga datang dari Abu Ayyub Al-Ansari, mimma yastadilu bihi Abu Hanifah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-witru wajibun ala kulli muslim. Maka witir itu wajib untuk seluruh kaum muslimin. Faman yastati an yutira bi khams falyutir, wa man lam yastati an yutira bi khams falyutir bi thalath, wa man lam yastati an yutira bi thalath fa bi wahidah. Maka witir itu wajib bagi seluruh muslim. Jika tidak mampu witir dengan 5, witirlah dengan 3. Jika tidak mampu witir dengan 3, witirlah dengan 1. Maka ini juga pendalilan dari ucapan jumhur, ucapan Abu Hanifah. Dan beristidlal juga Abu Hanifah dengan hadis Abdullah bin Mas'ud, yang mana lafadznya al-witru wajibun ala kulli muslim. Witir itu wajib bagi seluruh kaum muslimin. Lafadz-lafadznya jelas. Dan hadis Ibnu Abbas juga yang terakhir dinukilkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala mustabsyiran, bahwa Nabi memberikan kabar gembira kepada kaum muslimin, innallaha azza wa jal zadakum shalah wahyal witru, bahwa Allah telah menambahkan kepada kalian. Wajah pendalilannya menambahkan katanya wajib. Apa? Salat witir. Maka inilah pendalilan hadhil adillah lihaula alladhi yaqulun al-witru wajib. Idan ma'ana dalilan. Maka kita dapati sekarang 2 dalil liqaulain, qaul biwujub wa qaul bistihbab. Alladhi yaquluna bil wujub wa hum jumhur ulama qad dzakarna adillatahum, telah kita sebutkan dalil-dalilnya. Waladhi yaquluna bil istihbab, yang mengatakan sunnah, wa huwal jumhur, telah kami berikan dalilnya. Waladhi yaqul bil wujub wa huwa Abu Hanifah, telah kami berikan dalilnya juga. Maka kalau kita tinggalkan, kita tutup pelajaran kita, bagaimana? Perasaannya bingung. Iya. Nah, ini ustadznya bukan ustadz tarjih, hanya sekedar mengumpulkan khilaf.
Setiap ditanya, apa hukumnya demikian dan demikian? Oh, ikhtilafal ulama. Setelah itu selesai. Apa Ustaz hukumnya demikian dan demikian? Oh, qad ikhtilafal ulama. Wa khalas. Idan nulaqibuhu bimada Ustaz khilaf. Kullu syai khilaf. Ikhtilafal ulama. Wa ikhtilafal ulama. Taib ar-rajih mada? Fantabihu. Ba'dun nas, sebagian manusia, qad rubama taraka at-tarjih ghairu amadin wa qad rubama bi amadin, intabihu. Kadang-kadang seseorang ustadz dai di saat ditanya melaksanakan perkara sesuatu, dia katakan ini perkara yang khilaf. Kemudian dia lari darinya karena dua perkara. Perkara yang pertama, mungkin dia belum masuk kepada derajat tarjih, susah merojehkan. Semuanya ada dalilnya seperti ini. Bahkan dalil-dalil dari Abu Hanifah lafadznya jelas. Al-witru wajibun ala kulli muslim. Wadih lafduhu. Wa kadalika qaul jumhur. Karena Rasulullah yusalli ala rahilatihi yutiru ala rahilatihi. Wahada dalil aidan wadih. Idan adamu imkaniyah fi tarjih